selain dagingnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, cangkangnya juga bisa diambil di situ. Oke. Halo sahabat Radian, masih bareng saya Dharma dan saya Dr. Radia, dan kita masih di Radian Channel. Hari ini masih di Bali dan suasananya hot banget, hot banget. Nah, hari ini kita ada kemana? Dan hari ini kita sudah sampai di area konservasi penyu. Iya, kita ada di daerah Panjang. Iya, Sanggarahan Island Bali, pokoknya begitu deh ya. Mohon maaf kalau salah, tapi Sanggaran Island Bali, Sanggaran. Salah satu pulau di Bali. Dari Bali kita punya lagi sedikit menyeberang tadi, tapi tidak dengan kapal, tapi dengan jembatan. Dan kita sampai di Area konservasi. Iya ini. Di sini adalah khusus untuk kawasan konservasi penyu, dan di sini belum masuk sih, tapi karena namanya juga konservasi penyu, pasti isinya penyu sih ya. Nggak mungkin isinya orang, nggak mungkin isinya beruang, nggak mungkin isinya apa. Penasaran? Sedikit. Kita depan tadi kita sudah wajib untuk cuci tangan, kemudian kita di sini tadi kita sudah mengisi buku tamu dan ada sedikit untuk berdonasi. Nah, langsung kita disuguhkan oleh keindahan alam, yaitu keindahan alam, keindahan hayati. Oh, bukan hayati, deng. Biota ya. Biota yaitu penyu. Tuh lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 ekor di sini. Tapi yang kelihatan cuma 3 ya. Banyak nih di dalam ada ya. Jadi perlu sahabat Radian ketahui, penyu itu berbeda dengan kura-kura ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kalau penyu termasuk kategori dari hewan yang memang hidupnya dia di air. Full air ya, Dok? Full air dan adanya di air laut. Sesekali kadang di perairan Payau ketika dia akan bertelur. Karena ketika bertelur dia nggak di air. Jadi dia akan keluar mencari pantai-pantai yang sepi, dia akan menggali lubang untuk bertelur. Dari tahun 2006. Iya. 2006 itu sudah bentuknya seperti ini atau memang belum, awalnya? Belum. Awalnya seperti apa? Kenapa punya ide tiba-tiba 2006 mendirikan tempat ini? Dulu kan karena banyaknya illegal trading. Oke. Ya, karena banyaknya illegal trading, dan salah satunya di sini juga sebagai pembantai penyu juga yang terbesar. Selain di Bali dan juga di pulau ini, seperti itu. Akhirnya kita membuat konservasi penyu Di tempat ini juga. Dan kita bisa mengedukasi masyarakat juga agar tidak membantai penyu lagi. Dari tahun 2006 hingga saat ini, apakah ada jumlah
pasti berapa case gitu? Itu ada datanya. Ribuan atau jutaan? Dari tahun itu ada ribuan ya. Ribuan kasus. Ya, penyu yang kasus yang kita udah berhasil Tanganin ya? Tangani. Oke, Ya dari tahun 2006. Tapi tahun 2006 tuh belum belum ada yang berkunjung juga karena kita baru berdiri. Yang supportnya itulah sedikit lah sebenarnya. Dari WWF aja itu semua hasil disupport untuk biaya pakannya, biaya obatnya seperti itu. Dari tahun 2013 lah sudah mulai ada wisatawan yang berkunjung ke sini untuk mendonasikan. Kalau ide awal yang membuat tempat konservasi ini siapa ya? Sebenarnya ini dikelola oleh desa, tapi untuk ide awalnya itu saya kurang tahu, ya karena saya baru tahun 2016 di sini, ya mungkin ada gini saya ketuanya di sini dia lebih tahu. Jadi tapi dari 2006 ya? Diresmikan langsung oleh Gubernur Bali. Oke, luasannya ini pakai luasan berapa luasannya bangunannya, tanahnya? Nah itu saya kurang tahu, ada gini ya datanya dulu sih masih kecil dulu. Oh dulu masih kecil dulu ya? Masih segini temboknya, akhirnya kita memperluas karena banyaknya kunjungan dari tamu asing juga yang sini. Kalau di area ini ada berapa area? Apakah ini untuk apa itu ada? Kita office depan untuk ngasih informasi dulu, terus ada papan informasi juga. Sebelum kita menjelaskan di sini, kita jelaskan di papan informasi dulu. Oke, setelah itu ke setelah sini. Itu di sini, habis setelah di sini ini kita langsung ke tempat hatchery, tempat penetasan. Oh, boleh kita lihat sekarang. Bisa dilihat. Baik. Ini tempat penetasan ya? Ini semua telurnya bukan artinya bukan penyunya yang bertelur di sini, bukan. Tapi? Ini semua hasil penyelamatan juga, hasil kita penyelamatan di pantai. Kenapa kita ambil telurnya dari pantai? Karena aktivitas masyarakat di pantai itu ramai. Ya, salah satunya kayak di Pantai Kuta seperti takutnya itu. Ya, takutnya mereka nggak keinjak gitu ya. ataupun anjing biasanya dia dimakan ya? Akan dimakan juga. Makanya kita menyelamatkan, kita bawa ke sini ke tempat konservasi. Biasanya nunggu sekitar 2 bulan. Ya, 45 hari sampai 60 hari dia akan menetas. Nah, setelah dia menetas, kita akan langsung lepas liarkan lagi. Oh, tetap langsung dilepas ya? Kita tidak besarkan di sini. Takutnya kalau terlalu lama di sini, setelah dia lahir, insting alaminya hilang. Akhirnya dia akan nggak survive malah ya. Betul, iya. Ini bulan Maret nemunya? Ya, ini baru semua dari ada 3 sarang sekarang. Jenisnya penyu lekang. Ya, jumlah telurnya udah ada 106, 90 butir sama 61 dari butir. serangan. Dari serangan semua pulau. Oke, dan dia akan netas perkiraan tanggal 7 sampai tanggal 10 ya? Iya. Oke. Perkiraan tergantung temperaturnya biasanya. Dan bak penetasan semi alami ini dibangun dengan menggunakan sumber dana dari BKSDA dulu, Bali ya. Ya, dulu sebelum di sini tempat penetasan kita di sana tempat papan informasi. Dulu cuma menggunakan bambu, menggunakan bambu itu. Sekarang udah bagus ya. Ya, sudah dibuatkanlah yang layak seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut setelah dari sini. Ada area apa lagi? Anak penyunya juga. Oh, ada di tukik. Ini tukik ini dari alam. Semua hasil menetas di sini juga. Dari penetasan di sini. Oke. Biasanya sebelum dirilis menunggu berapa hari? Paling 3 sampai seminggu. 3 sampai seminggu ya. Iya. Di sana ada juga ruang kelas. Biasanya kita kan di sini kan kita mengedukasi juga. Biasanya ada juga anak-anak sekolah yang berkunjung di sini. Bikin kelas-kelas ya. Kita ada kelas juga untuk pemutaran film juga ada di sana. Baik. Kalau yang ini? Kalau ini semua hasil pembesaran kita di sini. Ini pembesaran sendiri? Ya, pembesaran. Kenapa kita melakukan pembesaran di sini? Karena masyarakat Bali masih membutuhkan penyu untuk sarana upacara. Ya, tapi kalau pas musim hujan kadang agak sedikit payau. Ini nggak boleh dipegang ya? Kita nggak mengizinkan untuk megang. Karena kita mencontohkan sama yang lain juga. Dia ikut, semuanya diikut megang ya. Karena ini kan cuma dalam perawatan. Tadi udah di. Ini pembesaran di sini, ini pembesaran juga ya? Untuk sarana upacaranya. Kemudian kalau yang ini? Sama juga ya. Mas Bobo ini sehat. Ini sehat. Nah, ini yang 2 hari lalu yang kita rescue di Keramas. Untuk
Lebih lanjutnya saya kurang tahu, karena kemarin udah diperiksa di kedonganan juga, belum dijelaskan apa penyu sisik penyebabnya. ini ya? Iya, penyu sisik. Cantik banget ya. Biasanya ini juga yang sering diambil cangkangnya, dibuat aksesoris biasanya seperti itu. Selain dagingnya dimanfaatkan untuk dikonsumsi, cangkangnya juga bisa diambil biasanya. Oke. Kalau saya lihat di belakang ini besar-besar nih. Apa ini? Ini sama juga jenisnya sisik, ini hasil rescue juga sebelumnya. Oh. Iya. Kalau yang kecil tangannya cuma satu, itu Yang ini ya? hasil diamputasi juga. Yang ini juga. Yang ini juga sama. Oh iya, tangannya cuma satu ya. Ini sebelumnya ke lilit jaring ya. Lilit jaring. Akhirnya diamputasi. Ya, diamputasi kan udah infeksi gitu. Kalau yang besar masih sempurna ya. Iya. Oh, tapi dia udah bisa beradaptasi. Masih bisa ya. Iya. Tapi mungkin kecepatan dia berenang agak berkurang dia. Betul, pasti. Iya. Oke, ada apa lagi di sini? Nah, ini cangkangnya juga, itu bot juga biasanya. Karena penyu itu kan bernafas pakai paru-paru, dia kan pasti ke permukaan. Iya, Iya. terus kena but Ya, ya. karena accident kena tabrak bot seperti itu ya. Ini juga Desember waktu itu kita rescue juga di. Tapi belum dilepas ya? Belum. Karena Kapan penyu yang di sini sudah bisa dinyatakan bisa dilepas? kita nunggu rekomendasi dari dokternya langsung. Kalau saya sih kurang tahu karena saya bukan dokter juga. Di sini saya cuma merawat juga, kayak membersihkan kolamnya, memastikan dikasih makan. Ini penyu apa ini Ini ya? lekang juga sama. Lekang, tapi udah gede ya. Iya, udah besar dia. Ini dulu sebelumnya entah nggak tahu saya kenapa waktu itu di Desember saya sempat off di sini juga. Dia ngambang sebelumnya, terakhir saya lihat tuh dia ngambang terus dia. Tapi saya kurang tahu. Sekarang udah bagus ya. Ya, sekarang udah sehat dia udah bisa. Tapi memang jumlah paling banyak tuki ya di sini ya. Iya, nanti kalau musim bertelurnya itu bulan Juni Juli biasanya. Tapi bulan ini sudah mulai. Dan banyak banget nanti. Iya, nah ini kita Juni Juli itu bisa sampai ribuan tuki. Oh. Yang menetas di hatchery kita langsung lepas liarkan. Ini juga sitaan juga ini. Ini sitaan juga. Ya, dari pol air. Ya, yang berhasil diselamatkan. Yang kalau yang kura-kuranya yang ini aja ya? Iya, ini aja. Dulu sebelumnya ada yang apa nih ya? Di masa itu kuning. Biasanya di Borneo, kura Borneo misalnya. Karena udah pada diambil semua, mungkin dia udah bisa Kalau merawat. upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah perdagangan bebas di area sini itu bagaimana? Untuk sekarang sih sudah mulai sadar, maksudnya kita mengedukasi juga untuk masyarakat. Tapi kalau illegal trading itu masih ada ya, pasti masih ada ya? Karena peminatnya itu masih banyak seperti itu. Ya, tapi sudah mulai membaik daripada dulu. Iya. Dulu tuh hampir ribuan penyu setiap bulannya dibantai seperti itu. Mungkin ada pesan nggak? Ini kan kebetulan kita di Radian Channel kan kebanyakan penontonnya kan orang yang memang suka terhadap hewan. Mungkin bisa ngasih apa ya, semacam pesan buat penonton. Apa sih yang terjadi dengan dunia penyu yang ada di Indonesia dan bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar penyu yang ada di Indonesia itu tetap lestari? Ya, salah satunya sih untuk stop perdagangan penyu khususnya di Indonesia, agar soalnya penyu udah langka gitu, agar semua masyarakat sadar, biar generasi kita bisa lihat penyu ke depannya. Ya, seperti itu sih. Ya, cuma itu sih yang saya Tuh teman-teman sahabat Radian, jadi stop perdagangan bebas yang namanya penyu. Jadi penyu yang di Indonesia itu jumlahnya sudah terbatas, jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Anak-anak generasi muda nantinya, generasi penerus kita hanya bisa melihat penyu dari gambar.
Jadi mari sama-sama kita mengedukasi mungkin yang di sekitar kita. Kita tahu ada beberapa oknum yang memperdagangkan hewan yang dilindungi, untuk pelan-pelan kita edukasi agar kedepannya hewan-hewan tetap lestari. Oke, terima kasih Mas. Nah, sahabat Radian, tadi kita sudah melihat, mendengarkan penjelasan dari pegawai yang ada di sini. Kita masih di area tempat observasi. Jadi kalau semisal ada laporan-laporan penyu, entah dari hasil sitaan atau mungkin dari laporan warga, sebelum ditaruh di tempat yang sehat, pasti akan dikarantina dulu di sini. Kebanyakan kasus biasanya yang terjadi, kenapa mereka bisa sampai ke sini selain dari perdagangan bebas secara tidak langsung, sebenarnya karena ulah dari manusia sendiri. Mungkin secara tidak sadar kita merusak habitat alami mereka yang ada di lautan dengan kita membuang sampah sembarangan. Mereka yang alami mungkin di laut makan ubur-ubur, makan rumput laut, karena banyaknya sampah secara tidak langsung mereka jadi makan sampah-sampah yang ada di dalam laut. Ini menyebabkan mereka sakit, akhirnya mengapung, ada juga beberapa yang terdampar dan akhirnya mati. Jadi mulai dari sini, stop buang sampah sembarangan, kita lakukan langkah kecil setidaknya untuk peduli dengan lingkungan. Mungkin kita tidak berdampak secara langsung, tapi bagi makhluk hidup yang ada di sekitar kita ternyata dampaknya luar biasa. Oke, sahabat Radian.